we need a long time when we are learning. We need a process. I want to be a master in Arabic atau master at English. Nggak bisa. I want to be good at everything that you want. We need a process. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih dekat, orang yang lebih semangat, terutama untuk kita semua dan adik-adik yang ada di sini yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan kita sifat istiqomah untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat waktu luang, sehingga dengan waktu luang tersebut kita masih menyempatkan diri kita di subuh yang cukup dingin ini. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebutkan dalam sebuah hadis yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu caranya kita dipahamkan tentang agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nuntut ilmu itu memang berat nuntut ilmu. Tetapi kalau tidak dipaksakan di awal-awal, kita tidak akan menjadi terbiasa. Kalau kita nuntut ilmu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan kalau nuntut ilmu. Nuntut ilmu itu
butuh waktu yang lama. We need a long time when we are learning. Jadi kita butuh waktu yang lama. We need a process. Kita tidak bisa instan begitu saja. Oh, saya maunya belajar 2 bulan. I want to be a master in Arabic atau master at English. Nggak bisa. I want to be good at everything that you want. We need a process. Kita butuh proses. Jadi tidak usah minder dulu kepada teman-teman kita, senior-senior kita yang sudah fasih, misalkan dia sudah menghafal sekian juz. Dia sudah bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, bisa matematika dan yang lainnya. Tidak usah minder. Kenapa? Kita juga nanti pasti seperti mereka. Sebab apa? Atau misalkan kita tidak bisa bahasa Inggris, bisa jadi nanti kita bisa bahasa Arab. Ada yang tidak bisa matematika, tapi soft skill-nya luar biasa. Jadi setiap penuntut ilmu itu punya skill yang berbeda-beda. Punya skill yang berbeda-beda, dan skill inilah yang harus kita utamakan. Si A misalkan, si A mah bisanya geography, si B bisanya math. Ya sudah, fokusin aja ke sana. Tapi yang paling mendasar adalah kita harus paham tentang agama kita. Itu yang mendasar. Kalian bisa bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. It doesn't mean that you can't deliver a speech of religion. Bukan berarti kita tidak bisa berpidato. Lalu kemudian setelah kita mengikuti proses, insya Allah nggak akan diem. Allah itu maha adil. Itu yang harus kita camkan baik-baik. Nah, lalu selanjutnya, selain membutuhkan waktu yang lama, kita juga penuntut ilmu ini harus semangat. Kalau misalkan kita bermalas-malasan, walaupun ada sebagian orang yang mengatakan tidak ada orang yang malas, semua orang itu rajin. Setuju di sini tidak ada orang yang malas? No? Setuju? Alhamdulillah kalau ada yang setuju. Sebenarnya ada seorang yang mengatakan tidak ada orang yang malas, ada juga orang yang rajin bermalas-malasan. Itu katanya. Ya benar juga sih. Kita sebagai penuntut ilmu ini, setan-setan tidak ridho kalau kita jadi orang pintar. Setan nggak ridho kalau kita jadi orang sukses. Kenapa? Karena setan sudah tahu kita terlahir sebagai orang sukses. Kalau setan sudah tahu kita bakal jadi orang tidak sukses, maka tidak mungkin setan ini membawa gerombolan-gerombolannya untuk menggoda kita. Ngapain? Makanya kata setan, nggak usah belajar lah, masa subuh-subuh baca Quran. Masa subuh-subuh ngedengerin pengajian? Masa subuh-subuh disuruh ngafalin ini dan itu? Itu kata setan. Kenapa? Karena dia sudah tahu kita bakal jadi sukses. Oleh karenanya, being a student to have a lot of obstacles. When you face the process of learning. Jadi karena setan itu sudah tahu kita bakal sukses,
Makanya dia kerahkan gerombolan-gerombolannya sesama iblis-iblis itu untuk menggoda kita supaya yang tadinya kita rajin menjadi tidak rajin, yang tadinya semangat menjadi malas, yang tadinya subuh-subuh atau sebelum subuh sholat akhirnya tidak sholat lagi. Itulah tujuannya setan, supaya kita menjadi gagal. Yang tadinya dia confident, ya, dia percaya diri, dibuatlah oleh setan supaya dia jadi minder dan malu. Padahal kalau kita baca kitab-kitab tafsir akan menjelaskan bahwa ada dua tipe orang yang susah mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah orang yang malas. Kalau malas, sudah dijaminnya akan susah untuk mendapatkan ilmu. Lalu kemudian yang kedua, orang yang malu. Malu, ya. Itu susah untuk mendapatkan ilmu. Tapi ada orang yang ngeyel. Tapi kan Pak, malu kan sebagian dari iman. Tuh. Ada saja ya orang yang suka ngeyel mah, malu sebagian dari iman. Sehingga diterapkanlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Disuruh sholat, terutama nih misal bapak-bapak, ayo Pak sholat berjamaah, malu. Bukan tempatnya kalau kita katakan malu ketika ada orang yang mengajak untuk sholat. Ibu-ibu misal, ayo ibu-ibu pengausan dinten Kamis, tabu sabaraha, tabu sekian. Aduh malu. Kenapa malu? Gak bisa ngaji. Ya gak bisa ngaji ditambah dengan malu. Kapan bisanya kalau seperti itu? Jadi karena mumpung kalian ini kebanyakan masih umur berapa tahun? 12 tahun. 13. Oke, 13 tahun. Mumpung masih muda. Nah, jadi mulai dari sekarang paksakan diri, paksakan. Yang merasa dirinya masih bahlul, terapkan mulai dari sekarang ya. Tidak ada nanti yang namanya bahlul kalau sudah istiqomah belajar sedikit demi sedikit. Pasti nanti Allah akan berikan kita pemahaman. Ini yang pertama, sarannya, ini mah saran bagi santriwati yang sedang menuntut ilmu agar supaya menghafal Al-Quran. Hafal Quran. Sebahlul-bahlulnya kita, nanti kalau menghafal Quran, insya Allah nanti otak kita akan 2 kali lipat cerdasnya daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran dari sekarang. Sudah ada yang hafal 1 juz, alhamdulillah. 2 juz, alhamdulillah. 10 juz, 5, alhamdulillah. 5 juz itu sudah modal yang sangat luar biasa. Modal itu 5 juz, bayangin 5 juz. Insya Allah kedepannya kita akan menjadi jauh lebih baik daripada yang sekarang. Itu dia tadi syaratnya. Selain kita hafal Al-Quran, kita hafal hadis, kita hafal pelajaran-pelajaran yang lain, kita akan memetik hasilnya nanti di kemudian hari. Faktanya banyak teman-teman kita, senior-senior kita, guru-guru kita juga sama seperti apa yang kalian lakukan sekarang. Capek ngantuk lah ya, dibangunin. Pagi-pagi dibangunin, jam 3 dibangunin. Waduh, padahal enak-enaknya tidur itu dibangunin. Subuh-subuh harusnya kan istirahat, harusnya jalan-jalan seperti orang-orang. Tapi kenapa kita justru disuruh belajar? Itu untuk apa sebenarnya? Untuk mengganti ini. Kami-kami ini ya, lihat yang di depan-depan ini kan sudah pada tua. Sebentar lagi mati kan. Nah, jadi penggantinya adalah kalian.
Supaya apa tujuannya orang-orang tua kita yang di depan, yang kalian lihat di depan ini? Supaya generasi yang kedepannya lebih baik dari mereka, lebih baik dari kami. Kami misalkan hafal 2 juz, diharapkannya supaya kalian nanti hafal 5 juz. Kalian misalkan hanya 5 juz, diharapkannya nanti adik-adik kelasnya hafal 10 juz dan seterusnya. Ketahuilah adik-adikku sekalian, kalau kita semangat dan kita tahu bahwa menuntut ilmu membutuhkan waktu yang lama, insya Allah nanti kedepannya kita akan memetik hasil. Sekali lagi, bagi yang merasa di sini, yang merasa dirinya masih belum bisa-bisa juga, tenang saja dan masih butuh proses. Yang berbicara di depan ini juga sama dulunya seperti kalian, bahkan lebih bahlul dari kalian dulunya. Ini yang berbicara di depan ini dulu sama sekali tidak bisa apa-apa. Kalian mah alhamdulillah pan bisa, 6 kali 6 bisa. Dulu mah bapak teh nggak bisa sama 6 kali 6, harus dihitung dulu dari awal. Gimana 6 kali 6 teh? 6 disusun 6 lalu kemudian dihitung. Nggak bisa. Geografi, biologi, fisika, kimia, pelajaran membosankan. Apalagi bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris teh susahnya minta ampun. Dibaca apa, tulisan apa, dibaca apa. Itu bahasa Inggris. Makanya saya juga dulu seumur-umuran kalian tidak suka sekolah, nggak suka belajar, sukanya mah di sawah. Karena belajar mah apa sih namanya belajar? Belajar itu bikin jadi beban buat kita. Pulang sekolah disuruh bikin PR, kan? Sudahlah 1 hari itu pelajarannya banyak, lalu kemudian disuruh ditugasin oleh guru bikin PR sekian banyak. Gimana nggak pusing kitanya? Tetapi semua kalau sudah dilalui, insya Allah ya, semua kita ini punya masa peka yang berbeda-beda. Sekali lagi, kita punya masa peka yang berbeda-beda. Ada orang yang kelas 1-nya dia belum bisa, belum paham-paham bagaimana cara guru menjelaskan. Insya Allah nanti kelas 2, dia akan paham bagaimana cara belajar yang benar. Ada orang di kelas 2-nya cara belajarnya dia belum tahu, sistemnya menghafal misal, nanti di kelas 3 insya Allah dia akan tahu bagaimana cara belajar yang benar, bagaimana cara memahami pelajaran yang benar. Kalau belum bisa juga, nanti kelas 1 SMA insya Allah dia akan tahu bagaimana cara belajar. Belum tahu juga, nanti kelas 3 dia akan tahu bagaimana caranya belajar. Belum juga, teruskan saja. Teruskan ya, belajar sampai nanti kita perutnya ini dipenuhi dengan tanah, tetap belajar sampai perut kita dipenuhi dengan tanah. Artinya apa? Belajar itu sampai mati. Insya Allah nanti suatu saat Allah akan membuka pemahaman kita. Kalian mah alhamdulillah insya Allah sudah paham ya. Sudah banyak yang kalian pahami. Nah, yang berbicara di depan ini, alhamdulillah dibuka pintu pemahaman itu ketika sudah lulus SMA. Bayangin, ketika sudah lulus SMA, dari SD sampai SMA kelas 3 sudah lulus ujian, rasanya belum bisa apa-apa, belum bisa. Pelajaran yang paling saya tidak sukai, termasuk guru yang saya tidak sukai, adalah pelajaran bahasa Inggris dan guru bahasa Inggris. Sama kalian juga pasti, ada guru yang kalian tidak sukai, ada pelajaran yang kalian tidak sukai. Tuh. Tetapi faktanya nanti, pelajaran yang paling kalian tidak sukai bisa jadi itu menjadi sesuatu yang mengantarkan kalian kepada kesuksesan. Buktinya banyak teman-teman kita ya, termasuk saya juga. Pelajaran that the most I dislike is English.
Nggak suka we pokok nama bahasa Inggris. Nggak suka cara ngejelasinnya, nggak suka cara ngajarnya, tidak suka semua tentang bahasa Inggris. Tapi sekarang anehnya saya jadi ngajar bahasa Inggris. Aneh. Jadi kenapa saya jadi ngajar bahasa Inggris? Nah, di sini mungkin teman-teman semua, adik-adik semua, para jamaah semua tahunya saya ngajar agama. Tidak. Saya ngajar bahasa Inggris. Nah, ya, ngajar bahasa Inggris dan bahasa-bahasa yang lain. Yang dulunya sama sekali tidak bisa, yang dulunya pelajaran yang paling dibenci, ternyata sekarang itu yang diajari. Itu menunjukkan bahwa sesuatu yang kita tidak suka bisa jadi nanti itu yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang membuat kita senang. Guru yang kalian tidak suka bisa jadi nanti itu yang membuat kalian termotivasi. Jadi cintailah sesuatu itu dengan biasa-biasa saja. Begitu juga dengan bencilah sesuatu itu dengan biasa-biasa saja. Bisa jadi apa yang kalian benci justru itu yang membuat kalian cinta. Bisa jadi apa yang kalian cinta justru membuat kalian jadi benci. Jadi biasa-biasa, bersabar menerima apa adanya. Nah, itu dia ya. Lalu kemudian yang terakhir, karena waktunya mau habis. Yang terakhir adalah kita sebagai penuntut ilmu ini harus menjaga adab kita kepada guru. Jaga adabnya kepada guru. Wajib kita menghormati guru, tetapi jangan berlebih-lebihan. Dengan belajar, nah tadi dia membutuhkan proses yang sangat lama, membutuhkan semangat, lalu kemudian harus dengan harta. Jadi kalau kita simpulkan semua yang tadi, sebagai pelajar kita harus semangat. Kita harus jangan malu. Jangan malu bertanya. Lalu kemudian belajar itu membutuhkan proses yang sangat lama. Dan untuk mendapatkan ilmu yang berkah itu, kita harus menghormati your teacher. Ya, respect to your teacher. Tapi yang terpenting adalah fokus dulu karena skill masing-masing. Semua kita pelajari, tapi kita harus fokus ke bidang kita masing-masing. Ya, Pak Presiden belum tentu dia bisa apa yang kalian pelajari ini, tapi dia jadi presiden. DPR belum tentu bisa apa yang kalian pelajari, tetapi faktanya dia jadi DPR. Belum tentu loh DPR hafal 5 juz. Tapi kenapa dia bisa jadi DPR? Nah, kenapa kira-kira? Mungkin dia bisa dalam satu sisi. Ya, yang penting mah tugas kita adalah sudahlah belajar dengan baik dan benar. Hormati guru, udah cukup tugas kita sebagai pelajar adalah belajar. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Kita baca doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.